Lo pernah terpikir nggak? Ini bukan gua yang login, gua bikin Habib yang log on. Pernah nggak? Login. Yeay. Lu jangan bawa ada TV kemari. Oh, sorry. Itu mah yel industri. Sorry. Nah, sebelum lu nanya ke gua nanya dulu ke lu nih. Apa tuh? Baju saya putih-putih. Enggak. Nabi Isa. Enggak, itu mah kalau di Islam biasanya buat naik haji. Oh, buat naik putih-putih haji. gitu. Oh, Iya. teman Habib kan habis umroh ya? Umroh juga gitu. Oke. Putih-putih. Itu sebagai simbol bahwa di hadapan Tuhan kita setara. Tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi baju merek ini dan itu, gak ada si miskin, si kaya, semuanya sama. Sama rata. Iya, sebagaimana ketika kita wafat nanti pakai putih-putih juga. Pocong. Maksudnya gua. Loh, iya. Dipocongin kan? Dipocongin. Kalau lu harus dandan kan? Oh iya dong. Iya kan? Trendy. Dandan. Kita harus pakai jas gitu. Gua Apa pertanyaan Anda? enggak. Apa? Gue punya temen tuh ya. Yang kalau dia mau tidur trendy. Jadi mandi dulu, sisiran, kemudian pakai kemeja, pakai celana. Katanya karena dia takut mati. Saya juga bawa sisir. Ya kan? Sama dong gitu. Sama, saya Sisiran juga. dulu. Karena katanya kalau orang Islam trendy itu berarti nggak pantas mati. Jadi kan kalau orang mati itu kayak lusuh udah. Jadi kalau dia trendy saking dia takutnya mati. Oke. Nah, tapi pertanyaan gua, Ya, itu rosario lah, iya Nat? mana ini? Iya. Bukan dong. Soalnya kalau di Islam kan sekarang ada tasbih yang digital tuh, yang kayak cincin terus pencet. Jadi 1, 2, 3. Ya, kalau ini Harry Style. Oh. Ikutnya Harry Style. Apa itu? Dia penyanyi, Bib. Oh gitu. Gua kira Mayan lah udah pakai tasbih. Oh, belum sejauh itu. Mungkin nanti. Ya kan? Tapi saya juga punya pertanyaan buat Habib. Bib, misalnya ini berandai-andai aja ya. Habib setuju nggak kalau kita itu sebenarnya dilahirin emang agama kita itu bukan memilih, tapi sudah turun-temurun. Mungkin dari nenek, buyut, ayah, baru ke kita emang sudah ditakdirkan agamanya itu. Kecuali ada pemilihan ya. Saat menerima KTP, udah pakai akal, apa ini? Oke, lu boleh pilih agama lu sendiri gitu. Kan kita nggak ada dong. Iya. Nah, pertanyaan gua, kenapa Habib memilih Islam? Oke. Nabi Muhammad tuh pernah bilang bahwa orang itu ketika lahir tidak punya kecenderungan agama tertentu. Betul. Yang kemudian melabeli dia dengan satu agama tertentu itu adalah ayah atau ibunya. Dan kita meyakini bahwa orang itu lahir sebagai seorang yang beriman. Oke. Karena sebelum kita lahir di dunia, itu kita sudah dimintai perjanjian di alam ruh sana. Kalau dalam kisah Al-Quran ya, Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kemudian kita semua menjawab, termasuk lu. Lu? Oh, gua. Sorry. Iya, Ya. dalam ruh itu jawab. Apa? Qalu bala syahidna. Iya, benar. Siapa nih? Allah. Kita meyakini. Iya. Oke. Nah, jadi semua itu, makanya gua meyakini bahwa setiap orang itu terlahir teis, bukan ateis. Oke. Dia bertuhan. Justru kemudian yang membuat sebagian orang tidak bertuhan itu adalah kehidupan di dunia ini. Oke. Jadi awalnya dia bersih, sama kayak setiap orang lahir itu dengan penuh cinta. Betul. Nggak ada tuh bayi yang benci Persebaya karena dia lahir di Malang misalnya. Betul. Atau benci Persija karena dia lahir di Bandung. Itu nggak ada tuh. Ya, Yang setuju. Masuk. Ngajari kebencian tuh oknum-oknum manusia. Ya. Makanya gue yakin bahwa cinta itu diciptakan, benci itu diajarkan. Baru ketika gede, orang Bandung mah harus Persib misalnya. Ya. Atau orang Malang harus Arema dan lain sebagainya. Nah begitu juga soal Tuhan. Orang lahir bertuhan. Ya. Tapi kemudian manusia
ada yang dengan konsep ketuhanan yang ribet justru bikin Tuhan semakin jauh. Atau ada yang kemudian dengan segala keburukan-keburukan, baik ke otaknya maupun tindakan, ucapan, ataupun ke hatinya yang menyebabkan dia akhirnya nggak meyakini Tuhan. Karena orang kan ada, gue pernah lihat meme, orang lahir, bayi itu, kemudian semua tulisannya ateis, ateis, ateis. Yang bikin bertuhan itu orang tuanya atau lingkungannya. Menurut gue enggak. Justru kadang orang tua dan lingkungannya yang bikin nggak bertuhan tuh. Ngelihat kelakuan orang tuanya, kok begini orang tua gua, atau lingkungannya kok begini, akhirnya justru dia jadi ateis. Tapi sejak lahir emang udah diajarin agama bapak ibunya atau buyut ya? SD masuk sekolah ini, sekolah misalnya Islam, Kristen, Hindu. Ya emang dia akan tumbuh dengan ajaran itu dong. Iya, umumnya begitu. Tapi seharusnya agama itu tidak diwariskan. Tapi diajarkan. Kayak gua ketika kecil, yang bikin gua intoleran itu lingkungan. Intoleran? Iya. Jadi teman-teman gua yang ngajakin gua ngelempar gereja Pantai Costa tuh. Pas Lebaran. Karena pas Lebaran itu ada satu masa ketika gua kecil hari Minggu, mereka ibadah. Gua kesel loh. Anda, saya lagi Lebaran, Anda kenapa ibadah? Ganggu aja. Gua lemparin tuh pakai kerikil. Ya, tapi ayah gua yang ngajarin gua pertama kali untuk memahami agama lain, bahkan mengucapkan Selamat Natal kepada tokoh agama lain setiap Natal. Sebagaimana ayah gue yang ngajarin gue cinta kepada bangsa, karena setiap hari pahlawan gue diajak ke makam para pahlawan di kampung gue untuk mendoakan. Jadi orang itu penuh cinta, cuman lingkungan orang tua dan mungkin kalau sekarang media sosial yang kemudian membentuk orang dengan segala keanehan-keanehannya. Nah, idealnya agama itu tidak diwariskan, tapi diajarkan. Bukan hanya agama Islam bagi ayah gua kepada gua, tapi agama lain. Sehingga kemudian dia menyiapkan seorang anak untuk nanti memilih apa agama yang menurut dia benar. Untuk kemudian dijalankan oleh dia. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan imannya sendiri-sendiri. Individual antara kita dan Tuhan kita masing-masing. Iya, dalam Islam gitu. Iman itu nggak boleh lo ikutan. Misalnya, gue ikut, kenapa lo memilih Allah sebagai Tuhan lo? Dengan segala hal dalam Islam. Karena gue ikut bapak gue. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Keimanan itu harus muncul dari keyakinan diri lo yang lo dapetin entah dari mana. Entah lo karena belajar, entah lo karena lingkungan atau apapun, yang penting lo mendapatkannya sendiri dan akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Sehingga kalau lo bilang, gue dapat Tuhan dari ini, itu nggak bisa. Lo harus bertanggung jawab. Pilihan lo A atau B, yaitu harus lo pertanggungjawabkan. Mau lo dapat dari mana apa enggak, terserah. Dan makanya kata Karen Armstrong, gue itu sampai tua, mungkin konsep gue tentang Tuhan tuh hanya berubah 30%. Mayoritas itu gue dapetin ketika anak-anak. Karena ketika anak-anak nggak diribetin tuh konsep Tuhan yang Tuhan tuh begini secara filosofis, enggak. Karena ketika kecil kita hanya meyakini bahwa Tuhan itu ada, menjaga kita dengan penjagaan yang begitu mesra, sehingga Tuhan itu terasa hangat sekali. Tapi kan kita, argumennya kalau anak-anak kan belum pakai logik, belum menemukan teknologi, belum menemukan society yang ini kayak nggak make sense deh. Ini kan kalau kita beranjak dewasa, tantangan itu kan makin banyak dong. Iya, pertanyaan itu juga makin banyak. Pertanyaan itu banyak dong, dan itu wajar nggak? Kalau dalam diri kita timbul pertanyaan itu pas kita dewasa. Karena itu 78% di Europe, Bu Pinter. Mereka menggunakan logika beyond religion. Iya. Dan saat dia udah dewasa ya. Iya, di Islam juga. Dan itu tidak mempengaruhi dia menjadi orang jahat atau baik. Ya kayak gua kecil masih berpikir gitu. Dia Kristen tapi kok baik ya? Karena seolah-olah kalau orang non-Muslim itu jahat, kalau orang Islam itu pasti baik. Padahal kan enggak juga. Karena faktanya ada orang Muslim yang tidak baik, ada orang Kristen yang
tidak baik juga Ya, betul, kan. betul, setuju. Ada yang baik juga tapi. Ya. Kenapa? Agak ketawa akhirnya. Enggak, karena ada orang Islam yang tidak baik, orang Kristen yang tidak baik juga, bukan yang baik, seharusnya yang baik kan. Iya. Tapi memang begitulah kan faktanya. Iya. Banyak kenyataan bahwa dia orang Kristen, tapi dia baik. Karena bagi gua, cinta itu gak punya agama, tapi setiap agama mengajarkan cinta. Sehingga semua orang dari semua agama, kalau dia berpegang teguh kepada agamanya, mungkin kita berbeda dalam kebenaran, tapi kita bersama dalam cinta. Semuanya mengajarkan cinta. Nah, ngomongin kebenaran. Yesus juga gitu kan. Sangat. Mengajarkan cinta. Cinta kasih. Cinta kasih bahkan jadi kayak semacam tagline agama Kristen kan. Betul. Cintailah dan kasihlah sesamamu. Sama di Islam itu. Loh, kok kayak nggak mau kalah gitu? Iya. Gue jadi teringat juga. Iya, gimana? Kalau di Islam tagline yang paling lo pegang teguh. Yang bahwa Islam adalah agama cinta. Ya. Apalagi Islam kalau bukan cinta. Ya. Karena semua tentang cinta dalam Islam. Bahkan contohnya gini. Ini kan bulan Ramadan. Ya. Di Islam itu ada 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Oke. Di antaranya bulan Rajab, bulan Muharram, itu lo nggak boleh berperang. Tapi dari 4 bulan itu tidak termasuk Ramadan. Padahal Ramadan bulan suci. Lo boleh berperang di bulan Ramadan. Kenapa? Bagi gua hikmahnya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada lo. Bahkan berperang pun dalam Islam itu bukan karena benci atau marah. Karena benci itu tidak boleh dalam Islam, marah tidak boleh dalam Islam. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tapi perang sekalipun tuh karena cinta. Oke. Karena- Perang karena cinta tuh konteksnya perang apa ya? Konteksnya adalah karena kita pertama melindungi diri dari orang yang menyerang kita untuk bikin mereka berhenti memerangi kita dan bertobat. Oke. Sehingga mereka tidak terjerumus dalam keburukan. Karena kita meyakini bahwa semua orang itu baik. Oke. Tidak ada orang yang boleh kita benci. Yang boleh kita benci itu adalah kelakuannya yang buruk. Oke. Justru karena kita benci kepada keburukan, maka kita selamatkan orang buruk dari keburukan yang pada akhirnya kalau perlu dengan peperangan jika itu mereka sampai membahayakan kita. Oke. Karenanya ketika ditawan mereka nggak boleh diperlakukan buruk dalam Islam. Oke. Harus diperlakukan dengan baik. Dan kalau mereka sudah minta damai, harus damai. Bahkan kalau mereka lari dari peperangan nggak boleh dikejar. Oke. Tapi waktu Habib grow up, makin mature, makin dari ini bukan gereja Pentakosta, Iya. sampai SMP, SMA itu Habib sempat muncul pertanyaan nggak tentang Islam yang kayak kok gini sih? Ada nggak pertanyaan Habib yang mungkin ke Baba, Abi, Abi, benar. Iya, bener Abi kan? Benar. Lu tahu ya, tradisi-tradisi begitu ya. Tahu banget. Ada nggak terlintas di pikiran? Banyak, karena gue Gue boleh termasuk tahu sampelnya nggak apa kayak menurut Habib waktu dulu ya? Kok gini ya gitu? Yang misunderstanding Habib soal Muslim, soal Islam. iya, gue Tapi termasuk ngopi dulu kali gue ngantuk. Iya. Sorry Bib ya. gue termasuk orang yang beruntung karena setiap subuh sebelum berangkat sekolah dan setiap maghrib setelah gue sholat maghrib itu orang tua gue ngajak gue duduk Ya. untuk ngobrolin apa aja termasuk yang gue gak ngerti. Ya. Karena dia yakin bahwa transfer knowledge itu bukan hanya pakai akal dengan hal-hal yang dimengerti, Ya. tapi juga pakai hati. Ya. Hal-hal baik walaupun belum dimengerti dia akan masuk ke hati gue. Ya. Nah karena itu gue di sana tuh nanyain berbagai hal dan bokap gue gak pernah marah. Open. Walau iya kayak kenapa misalnya kenapa Tuhan itu kayak satu gitu? Kenapa Tuhan itu harus satu? Atau nanti kita setelah ini ke surga, itu sampai kapan di surga? Titik akhirnya itu kapan? Atau lama-lama bosan nggak kita di surga gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu atau Tuhan itu di mana? Waktu Habib nanya Tuhan itu di mana, jawabannya apa, Bib? Ayah gue jawabnya apa yang kemudian jadi judul buku gue bahwa Tuhan itu ada di hati lo.
kalau lo baik, maka Tuhan senang. Oke. Karena itu lo senang. Tapi kalau lo jahat, Tuhan tidak senang, sehingga lo tidak menjalani hari dengan kegembiraan. Oke. Dan ketika gue bilang, Tuhan katanya satu, tapi kok ada di mana-mana? Ayah gue bilang, ya seperti matahari itu satu. Tapi lo mau di sini, di rumah kakek lo, keluar kota, di Jepang, orang Jepang juga, semua ketemu yang namanya matahari. Oke. Padahal mataharinya ya satu, itu aja. Ya. Nah, itu yang privilege gue mungkin ya. Karena kebetulan bokap gue suka filsafat. Ya. Dan semua anaknya diwajibkan untuk belajar filsafat. Bahkan S1 filsafat semua. Gue dan saudara-saudara gue. Karena kata bokap gue, orang bego tuh ngerepotin. Jadi biar lu gak ngerepotin orang, lu belajar berpikir dengan benar. Ya. Dan bokap gue meyakini agama itu juga tentang akal. Sehingga kalau Jadi lu gak maksudnya kalau menggunakan... beragama doang tapi nggak berakal, percuma? Iya. Oke. Bukan percuma. Ada yang kurang dari keberagamaan lu. Ya. Dari keyakinan lu. Sehingga boleh lu meyakini pakai hati. Tapi lu gak meyakini berarti secara rasional. Karena akal lu belum pernah lu puaskan dengan pilihan agama atau iman lu. Oke. Sehingga lu akhirnya akan terjadi perang dalam diri lu antara hati dan akal lu. Hati lu nyuruh ke kanan, akal lu nanya kenapa harus ke kanan, kenapa gak ke kiri. Dan itu melelahkan sekali. Dan gimana lu akan melakukan perjalanan yang secara serius menuju Tuhan kalau di dalam diri lu sendiri aja gak kelar tuh perangnya. Ya. Hati ke kanan, akal ke kiri, nafsu kemana-mana, ribut tuh. Dan itu bisa, kalau lu gak tangani dengan baik kan akhirnya bisa lu trauma kepada agama, bahkan bisa depresi secara mental. Iya. Tapi kalau misalnya teorinya diganti menjadi, kan tadi ada akal. Kan Habib pernah nanya kan, Tuhan itu ada di mana? Ada di mana-mana. Kalau orang yang bertanya kalau misalnya dia tidak menemukan Tuhan, kan maksud gue Habib, seandainya kita tidak menemukan Tuhan ya, seandainya, berandai-andai, kan semua kan terus berjalan mengikuti hukum fisika nih ya. Ada teori Big Bang, ada bla bla bla. Ya nggak pernah ada ujungnya juga gitu. Maksudnya dari zaman dulu kiamat tahun 2012, lupa gue. Ya ada 2012 ya kalau nggak salah. Tapi kan nggak terjadi juga gitu. Jadi maksud gue life goes on gitu. Iya. With or without God. Kalau ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Ada seorang filosof yang bilang, seandainya Tuhan tidak menciptakan kita, maka kita harus menciptakan Tuhan. Agar justru semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ya. Karena kalau lu gak meyakini Tuhan itu ada, pada akhirnya lu akan menjadi baik karena ketaatan kepada siapa? Kepada hukum. Hukum bisa diakalin. Apalagi di Indonesia. Maksudnya kasus kemarin kan udah beres. Orang mau jadi baik karena apa? Karena logika dan akal. Setiap orang punya logikanya masing-masing. Ya. Setiap orang bahkan terhadap satu fakta bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Jadi pada akhirnya orang kayak gini. Orang akan mencari keadilan di mana? Di pengadilan? Belum tentu. Pada akhirnya kan keyakinan bahwa suatu hari akan ada dunia setelah dunia yang kita jalani saat ini, yang akan menjadi di mana itu pengadilan yang paling adil. Itulah yang membuat seandainya pun surga dan neraka itu gak ada, gua akan tetap berbuat baik. Karena kebaikan itu akan membuat semuanya baik-baik saja. Jadi walaupun seandainya nih, oh ternyata Tuhan gak ada, surga dan neraka pun gak ada. Gue gak merasa rugi setelah gue menjadi seorang muslim seumur hidup. Karena gue yakin bahwa Islam itu mengajarkan tentang kebaikan. Membuat gue selalu berpegang kepada toleransi, kemanusiaan, perdamaian, dan lain sebagainya. Keadilan. Sehingga gue, ya udah, gue enjoy aja. Makanya Habib choose Islam. Makanya di Islam itu in ahsantum li anfusikum. Artinya kalau lu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri lu sendiri. Jadi kalaupun gak ada Tuhan, gak ada surga, gak ada neraka, gue tetap worth it jadi muslim karena kebaikan itu akan kembali ke diri gue sendiri. Oke. Orang baik tuh kita yakini mujur gitu. Ya.
Nah, adapun kenapa gua memilih Islam, pertama, kalau Habib non Muslim itu kan 2 kata lucu, ya. Iya kan? Itu 2 kata lucu lagi. 2 kata lucu itu. 2 kata lucu. Gak mungkin gitu loh, gak mungkin. Iya. Sama gue nggak nyari sih. Cuman mau dikeluarin apa enggak? Iya, sama tadi juga gue keluarin nggak ya gitu ya. Oke. Bib, kalau Konghucu apa? Konghucu condet lucu kali. Nggak ada. Karena kan Konghucu pik harusnya. Iya, nggak ada. Konghucu kalau nggak pik kelapa gading. Kelapa gading udah. Kelapa gading pik. Iya. Nggak ada. Konghucu condet. Ada mungkin satu itu juga nggak ditemenin takutnya. Iya, di condet dia langsung introvert. Bukan tempat saya kayaknya di sini. Iya. Bib, ada lagi nih Bib, pertanyaan dari dalam lubuk hati gua. Bib. Ngomong-ngomong, gua belum jawab lo kenapa gua menjadi muslim. Ini bagi gua penting loh. Oh, lu main 2 kata lucu sih. Iya. Jadi belum. Kenapa gua memilih Islam? Pertama karena dengan menjadi muslim, gua bisa fokus untuk mengaktualisasikan apa yang Tuhan beri kepada gua sebagai satu gift yang unik. Ya. Jadi dalam artian, apa nih yang Tuhan kasih ke gua? Gua fokus mengembangkan itu dan mengaktualisasikan itu. Contohnya, Tuhan kasih apa? Kemampuan gua untuk menulis. Ya udah, gua fokus menjadi penulis. Karena di luar itu semua, Islam itu way of life, jalan hidup yang udah ngatur semuanya sehingga hidup gua gak perlu ngurusin sesuatu yang sudah diurus sama Tuhan gua. Kayak di Islam itu bahkan cara buang air kecil, cara tidur, cara makan, cara duduk, semua diatur. Makanya sahabat gua Mbah Sujiwo Tejo itu, dia itu dulu filsafat, baca buku filsafat, kemudian tidak percaya kepada Islam, bahkan menjadi ateis karena filsafat. Kemudian ketika ibunya meninggal, dia bingung, nih ibunya mau diapain nih mayatnya? Karena filsafat gak ngajarin cara nguburin orang tua ketika sudah meninggal. Yang ngajarin itu Islam. Makanya kata dia, itu yang bikin kita menjadi muslim. Jadi semua diatur dengan baik, tinggal yang kita harus kerjakan adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gift untuk kita aktualisasikan dengan baik. Ya. Dan Islam masih ngajarin pagar-pagarnya itu di mana agar apa yang Tuhan beri kepada lo untuk kemudian dikembangkan secara positif. Karena kenapa? Karena menurut gua fungsi agama itu pada aspek moral. Yang kalau dibiarkan pengembangan diri itu berbasis rasional saja, itu bisa mencelakakan. Contohnya, nuklir, temuan tentang uranium yang kemudian berkembang menjadi nuklir. Itu kalau nggak karena ada agama yang menjadi pagar moralnya, akhirnya nuklir dibuat menjadi senjata untuk memusnahkan sesama manusia. Tapi agama dengan moralnya membuat kita tidak menjadikan penemuan nuklir itu sebagai senjata untuk memusnahkan sesama manusia, tapi justru memberikan kehidupan kepada sesama manusia dengan menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena menurut gue ya, Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Fitrah itu adalah hal yang paling mendasar dalam diri kita sebagai manusia. Jadi Islam itu ya sesuai dengan gue sebagai manusia, manusiawi. Jadi kayak di Islam misalnya diajarkan ya, seandainya lo disakiti sama orang lain, lo boleh membalas secara adil. Tapi kalau lo memaafkan, itu lebih baik. Manusiawi. Terus di Islam, walaupun gue tokoh agama, gue boleh menikah. Bahkan dalam menikah ada kebaikan. Karena menurut gue ada orang yang
kebutuhan biologis itu ya kebutuhan yang tidak bisa dikendalikan kecuali dengan menikah. Ya. Jadi akhirnya Islam itu menjadi agama yang sangat manusiawi. Kalau gua nggak bisa beribadah, sholat dengan berdiri, boleh duduk. Nggak duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan mata. Nggak bisa dengan mata, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, disolati bareng-bareng karena berarti udah mati. Jadi nggak ribet. Dan itu klaim dalam Quran, ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu lu. Jadi manusiawi. Dan yang terakhir adalah karena Islam itu, dan dalam hal itu Islam itu agama yang paling mudah loh, dalam keyakinan gue. Karena gue dapati di dalam Al-Quran cerita Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa, itu ketika mereka melakukan tindakan kesyirikan, menyembah sapi, itu tobatnya dengan bunuh diri. Harus membunuh diri mereka. Kenapa? Jadi yang nggak melakukan kesyirikan membunuh orang yang melakukan kesyirikan. Karena jalan tobat itu dengan bunuh diri. Tapi kalau di Islam, lu cuman tinggal kayak Thanos saja. Astagfirullahaladzim. Hilang tuh semua dosa lu. Oh, oke. Sebesar apapun, termasuk menyekutukan Tuhan. Kalau lu udah istighfar, memohon ampun secara tulus, selesai. Dan yang terakhir yang tadi mau gue bilang adalah Islam itu kayak sesuai dengan aspek terdalam dari diri gua, fitrah tadi. Sehingga spiritual journey gua itu ketemunya kepada Islam. Karena kan agama itu soal spiritual journey. Betul, lu punya spiritual journey-nya sendiri-sendiri. Orang di luar sana punya spiritual journey-nya sendiri-sendiri. Dan gua juga punya spiritual journey-nya sendiri. Dan akhirnya ketemu Islam. Karena gua memang meyakini Islam itu sesuai dengan fitrah gua, hal terdalam dari diri gua dan semua manusia, sehingga ya pasti spiritual journey gua berlabuh ke sana. Termasuk gua meyakini semua orang spiritual journey-nya itu berlabuh kepada Islam. Karena gue diajarkan di Quran. Kenapa harus semua orang? Kan semua orang berhak memilih. Iya, silahkan memilih. Tapi kan gue meyakini bahwa kalau lu jalani spiritual journey lu, suatu hari lu akan Deddy Corbuzier pada waktunya. karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Kenapa? Karena dia hidup di satu zaman dan untuk satu kaum. Dibuatkan syariat khusus. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad hidup untuk semua zaman dan semua kaum. Rahmatan lil alamin istilahnya. Bib, ada lagi nih Bib. Kalau misalnya kita ngomongin hukum ya, kalau kita bandingin hukum syariat atau hukum negara, itu gimana tuh? Iya, jadi kenapa meskipun kita menganggap hukum Islam itu adalah hukum yang ideal dan mulia, namun tetap dalam penerapannya butuh logika publik dalam menjelaskannya dan kemudian memperjuangkannya. Karena kita tahu bahwa realitas masyarakat kita, khususnya di Indonesia misalnya, dan mungkin di negara lain, itu tidak semuanya Muslim. Sesama Muslim pun terjadi perbedaan penafsiran tentang hukum ini dan itu. Karena itu, perjuangannya itu melalui cara-cara yang konstitusional. Sehingga mendapatkan penerimaan secara universal dan mendapatkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang universal juga. Dan juga karena itu pula ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah, beliau itu didaulat sebagai pemimpin bukan hanya oleh orang Islam, tapi oleh seluruh masyarakat Madinah pada saat itu, termasuk yang non-Muslim, bahkan yang musyrik sekalipun, karena beliau memang melayakkan dirinya sebagai pemimpin dalam kacamata dan logika publik. Karena itu sebelumnya beliau di Mekah sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya oleh siapa saja. Bahkan ketika beliau harus hijrah ke Madinah,
salah satu yang dilakukan oleh beliau adalah menitipkan amanat-amanat orang-orang Mekah pada saat itu yang sebagian besar masih belum menerima Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena banyak non-muslim pada saat itu yang karena tahu Nabi Muhammad itu orangnya memang terpercaya, menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad agar aman. Nah, begitu juga ketika beliau di Madinah, beliau bikin yang namanya Piagam Madinah, yang bahkan hingga kini masih menjadi piagam yang luhur, yang beberapa poinnya diakuisisi oleh PBB sebagai satu hukum yang universal, karena beliau tahu bahwa realitasnya di Madinah pada saat itu tidak semuanya Muslim, dan hukum Islam itu diperjuangkan secara konstitusional dengan logika publik dan perjuangan yang berorientasi pada kemanfaatan bagi semua pihak termasuk non-muslim. Karenanya Piagam Madinah itu membawahi bukan hanya muslim, tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, semua tunduk. Sebab dibuat logikanya itu logika publik, logika warga negara, bukan logika umat Islam semata. Gue selalu bilang, seorang muslim itu bukan hanya diwajibkan untuk belajar agama, tapi diwajibkan secara fardu kifayah istilahnya untuk belajar ilmu yang lain. Ya. Tapi kalau udah ada yang belajar fisika, yang lain belajar geografi, sejarah, politik, budaya, dan lain sebagainya. Agar Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, itu bisa diterapkan dan terasa oleh siapapun. Oke. Lu oke-oke aja. Ya. Gue lagi dengerin penjelasan lo kan. Iya. Tapi, lu pernah ini nggak terpikir setelah lu berteman sama gue? Apa? Lama nih. Apa? Lu pernah terpikir nggak? Ini bukan gue yang login, gue bikin Habib yang log on. Pernah nggak? Lu pernah punya itu sedikit optimisme gue log on? Ya kalau itu bisa 2 kata lucu. Bib, gue punya closing terakhir di pertanyaan dari gue pribadi nih. Sebelum lu kesana. Apa? Jadi gue pernah punya obrolan di WhatsApp sama temen non Muslim, teman Kristen. Terus kalian tuh di grup WhatsApp-nya sering ada stiker ini ya, mantap hambaku, terus gambar Yesus. Iya. Kalau gue sih kebetulan nggak sampai situ ya. Ada kan? Ada kan? Ya? Ada. Kayaknya ada deh. Kan, karena dia ini awalnya dia ini ngobrol soal kenapa Yesus itu kulit putih. Apa? Kenapa Yesus itu kulit putih? Oke. Nah, ini kan kata gue, ya lu jangan berkecil hati. Karena kan anak Tuhannya kulit putih memang, tapi kan Tuhannya kulit hitam. Morgan Freeman kan jadi Tuhan di Bruce Almighty itu. Waduh. Jadi ketika Tuhannya pensiun, itu kan baru dikasih ke orang lain untuk jadi Tuhan selama berapa saat, karena Tuhannya bukan pensiun lagi, mau liburan, cerita film itu. Dan itu Tuhannya Jim Carrey ya, filmnya Jim Carrey. Iya, filmnya Jim Carrey kan. Kan itu Tuhannya ceritanya ini Morgan Freeman ceritanya. Kulit hitam. Iya ceritanya. Dan ini juga kan, gua sempat ngepost gambar Yesus yang terbaru. Ya, emang gambarnya banyak yang mention gua tuh. Nggak tahu, gua nggak tahu juga. Iya, gambarnya banyak orang di medsos itu mention gua. Kok jadi mirip Habib Jafar ya? Ada tuh. Gua pernah post tuh. Dia dari harian Jerman apa gitu yang ngepost itu. Kayaknya harian Israel gitu. Tapi kan Nabi Isa atau Yesus itu kan katanya yang akan terakhir datang ya? Iya, bersama Imam Mahdi. Oke. Kemudian kenapa Dajjal bukan juga. Nabi Muhammad, Bib, yang diutus oleh Tuhan atau Allah? Kenapa harus Nabi Isa? Karena yang diutus itu adalah perwakilan Nabi Muhammad yang namanya Imam Mahdi. Oke. Anak cucunya. Oke. Dan nanti kita meyakini Nabi Isa itu sholat di belakangnya Imam Mahdi. Di Baitul Maqdis sana, di Masjidil Aqsa sana. Gimana, Bib? Jadi Nabi Isa sholat sebagai makmumnya Imam Mahdi.
Oke. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Serius. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu seorang Muslim. Ya. Karena kalau agama mereka itu bukan Islam, pertanyaannya berarti Tuhan nggak konsisten dong. Ya. Menciptakan banyak agama. Ya. Bukti bahwa Tuhan konsisten dalam Islam dari awal sampai akhir agama itu satu, Islam. Hanya bedanya Agama itu apa? satu Islam. Oke. Nggak ada agama lain. Nggak ada agama lain. Oke. Jadi agama lain itu muncul sebelum Islam sesuai dengan untuk kaumnya masing-masing dan di kondisi tertentu. Disempurnakan di Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk sepanjang zaman dan semua kaum. Makanya kita meyakini dalam Quran itu semua nabi menyebut dirinya Muslim. Sholat juga, sedekah juga, melakukan semua ritual-ritual itu. Ya. Itu keyakinan gua Iya, nggak apa-apa. sebagai seorang Muslim yang perlu lo tahu. Siapa tahu kan? Apa? Iya, siapa tahu. Kayaknya itu udah cukup closingannya, makin aus. Tapi yang penting konten ini tuh bikin gua seneng karena akhirnya kita bisa saling belajar dalam keceriaan. Betul. Untuk kemudian saling mengenal, dan karena saling mengenal akhirnya kita bisa saling menyayangi. Itu poinnya. Itu poinnya. Demikian episode kedua. Bye.